Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bambang Hadi Prayitno yang akan membahas selang kecekungan kurva atau interval kecekungan kurva fungsi trigonometri bagian 2 ya. Kita sampai pada bagian kedua ya. Pada bagian pertama dijelaskan konsep dan satu contoh. Pada bagian kedua ini kita latihan mengerjakan soal. Baik, pada bagian kedua ini kita akan membahas tugas mandiri pada halaman 47 pada buku BTS ya. Sekali lagi, BTS halaman 47 nomor 4 ya. Oke. Di situ soalnya berbunyi diketahui fx sama dengan 20x min 10 sin 4x ya, dengan 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari pi. Oke. Tentukan kecekungan kurva. Oke ya. Baik, kita mulai. Kita mulai dari langkah pertama, yaitu D1. Apa itu D1? Adalah informasi yang diketahui. Ada informasi apa saja? Kita ketahui bahwa fx-nya sama dengan 20x minus 10 sinus 4x gitu ya. Untuk interval yang diamati adalah 0 hingga pi. Oke. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kecekungan kurva. Kecekungan kurva berarti interval kurva cekung atas dan interval kurva cekung bawah ya. Baik, kita mulai pembahasannya. Kita bahas yaitu D2. Oke. Kita butuh turunan kedua ya. Ingat, fx cekung atas jika f double aksen x lebih besar 0 ya. Lalu fx cekung bawah jika f double aksen x lebih kecil 0. Oke, kita naik ya. Kita naik sampai D1, oke.
Sekarang jika fx-nya sama dengan 20x minus 10 sin 4x, maka turunan pertamanya atau f aksen x sama dengan 20 minus 10, turunannya sin adalah cos, ya, turunannya 4x adalah 4, ya, sehingga bentuk sederhananya adalah 20 minus 40 kosinus 4x. Selanjutnya, langkah kedua adalah menentukan turunan kedua. Jadi turunan kedua ini didapatkan, turunan pertama diturunkan sekali lagi, turunannya 20 0, konstanta 40 tetap minus, turunannya cos 4x adalah negatif sin 4x, turunannya 4x adalah 4, ya. Sehingga bentuk sederhananya adalah 160 sinus 4x. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya kita cari pembuat 0, ya. Kita cari pembuat 0 dari turunan kedua x-nya ini sama dengan 0 itu kapan? Oke. Nah, ini kita sudah punya ini ya. 160 sin 4x sama dengan 0. Karena 160 itu tidak sama dengan 0, maka satu-satunya kemungkinan adalah sin 4x sama dengan 0. Sin 4x sama dengan 0 ini sama dengan sin K dikalikan pi, ya, sin K dikalikan pi. Oke, sehingga 4x sama dengan K kalikan pi, ya. Kita bagi dengan 4, berarti x-nya sama dengan K per 4 pi. Oke, clear ya. Nah, di sini tinggal dicari pada selang 0 hingga pi yang memenuhi berapa? X anggota. Oke, kita mulai. Ketika K-nya 0 berarti 0 ya. Ketika K-nya 1 berarti pi per 4. Oke. Ketika K-nya 2 adalah pi per 2. Ketika K-nya 3 berarti 3 per 4 pi. Coba ketika K-nya 5, oh sudah lebih, berarti hanya ada 4 ini ya. Oke, perhatikan. Setelah ketemu pembuat 0, maka kita buat garis bilangan. Oke, kita tulis batasnya dulu. Ya, batasnya adalah 0 hingga pi. Lalu pembuat 0-nya, hati-hati di sini kebetulan batasnya ini juga merupakan pembuat 0. Berarti saya lubangi gini aja ya tandanya. Oke, lalu pi per 4. Oke. Kita naikkan supaya nggak terlalu ke bawah. Oke. Nah, sini pi per 4 terus pi per 2. Kita lubangi lagi pi per 2. Kita lubangi lagi pi 3pi per 4. Oke. Pak, ini selangnya nggak sesuai, nggak apa-apa, ini hanya sketsa ya. Oke, selanjutnya kita uji. Di antara pi per 4 kita ketahui ya, pi per 4 sama dengan 45 ya, 45 derajat. Oke. Terus pi per 2 sama dengan 90 derajat. Oke, berarti di daerah 1 X sama dengan pi per 6. Oke, kita pakai pi per 6. Ada di daerah 1. Anggota
0 kurang dari X kurang dari pi per 4 ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita tes ya. F double aksennya, F double aksen pi per 6. Ingat, F double aksennya sama dengan 160 sin 4x. Berarti di sini adalah 160 dikalikan sin 4 kali pi per 6. Oke, 4 kali pi per 6 berarti sama dengan 160 sinus 2 pi per 3 gitu ya. 2 pi per 3 berarti ada di kuadran 2, sinus positif. Positif ya. Berarti ini adalah positif. Oke, berarti daerah 1 di sini positif, negatif, positif, negatif. Oke, kita sudah dapat. Kita arsir. Yang kuning adalah naik. Perhatikan penjelasan saya ya, yang kuning naik. Sedangkan yang hijau sekarang gantian, yang hijau adalah turun. Loh, kelebihan ya. Oke, kita hapus dulu. Oke. Oke. Nah, sekarang masuk ke D3 fx naik pada ya 0 lebih kecil x lebih kecil pi per 4. Loh Pak, 0 kenapa tidak ada sama dengan? Iya, karena 0 termasuk pembuat 0. Maka situ ya. Atau pi per 2 lebih kecil dari x lebih kecil dari 3 pi per 4. Oke. Tuh. Fx turun. Oh, kok naik sih? Cekung atas. Mohon maaf. Nah, ini loh. Konslet. Oke. Cekung atas. Cekung atas ya. Perhatikan, yang ini adalah cekung bawah. Cekung bawah saat pi per 4 kurang dari x kurang dari pi per 2 atau 3 pi per 4 kurang dari x kurang dari sama dengan pi. Ingat ya, karena pi bukan pembuat, oh pi pembuat 0 ya. Oke, ini hingga ketika 4, oh ya, ini ada kesalahan saya sebentar. Oke. Nah, di sini ini ada yang kurang, yaitu pi. Nah, itu pembuat nolnya. Pi juga pembuat 0 ya, sehingga tidak ada yang sama dengan. Jadi selanjutnya D3 kesimpulan ya. Kesimpulan ya. Fx sama dengan 20x min 10 sin 4x pada interval nol lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan pi ya, memiliki cekung atas pada interval nol kurang dari x kurang dari pi per 4 atau pi per 2
kurang dari X kurang dari 3pi per 4. Dan cekung bawah pada interval pi per 4 kurang dari X kurang dari pi per 2 atau 3pi per 4 kurang dari X kurang dari pi. Oke ya, ini kesimpulannya. Udah selesai. Oke, ini bagian 2 ya. Oke. Demikian pembahasan kita untuk latihan soal menentukan kecekungan kurva fungsi trigonometri bagian 2. Kita sambung pada video ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.